Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rifki Hairullah dengan nomor NIM 1203030029. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Yang pertama, bentuk-bentuk negara pada masa modern sekarang. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan yang pusat yang berkuasa dengan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam pemerintahan, yaitu sentral dan otonom. Yang pertama, negara kedaulatan. Negara kesatuan adalah sistem sentralisasi atau adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya dilaksanakan kebijakan pusat. Dari pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan modern. Negara kesatuan adalah sistem desentralisasi, adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat adalah negara federasi. Negara merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Dari sebuah negara serikat, pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja, yaitu menjadi negara serikat. Di samping dua bentuk yang saya sebutkan tadi, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ketiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama adalah bentuk kerajaan atau monarki. Leon Duguid dalam bukunya Traité de droit constitutionnel membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan monarki dan republik menurut Leon Duguid adalah ada pada kepala pemerintahan, ada pada kepala negara. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik. Dalam praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar, syekh, dan kekuasaan wewenangnya tidak terbatas. Pemerintahan raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Prancis semasa Louis ke-6 atau ke-14 dengan semboyannya yang dikenal dengan Le et moi, negara adalah saya. Yang kedua, monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang dikuasainya dibatasi undang-undang dasar atau konstitusi. Proses monarki konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta.
Yang kedua, ada kalanya proses monarki konstitusional itu terdiri karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Yang kedua, oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut dalam bentuk negara. Hampir senada dengan itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pemilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.